Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa Resi Prestia dengan NIM 193200074, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai 3 hal, yaitu pariwisata dulu, kini, dan nanti, pelayanan prima, dan perencanaan paket wisata. Selamat menonton. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian pariwisata dulu, kini, dan nanti. Pariwisata dulu terjadi pada tahun sebelum 1980-an dengan mengusung konsep 3S, yaitu Sun, Sand, and Sea. Sesuai dengan konsepnya, tujuan wisata yang dilakukan wisatawan pada zaman tersebut adalah mengunjungi wisata alam seperti danau, gunung, pantai, dan yang lainnya. Kemudian pada tahun itu juga kita mengenalnya dengan sebutan quantity tourism. Dan tujuan berwisata pada saat itu pun adalah untuk mencari kesenangan atau hura-hura semata. Nah, selain itu, ciri-ciri pariwisata pada zaman ini adalah wisatawan yang berkunjung cenderung dalam jumlah yang besar atau disebut dengan mass tourism. Kemudian, pada tahun 1980 hingga tahun 2000, pariwisata mulai berkembang dengan sebutan alternatif tourism. Dan pada zaman ini, para wisatawan cenderung berwisata ke tempat kebudayaan manusia di daerah lain. Dan era ini mengusung konsep 3S, yaitu social culture, small scale, dan security. Nah, kemudian para wisatawan di era ini cenderung tertarik untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan dari daerah lain. Selain itu, wisatawan yang berkunjung cenderung dalam kelompok yang lebih kecil atau biasa disebut dengan individual mass tourism, di mana anggotanya tidak berjumlah lebih dari 10 orang. Dan karena berada di kelompok yang lebih kecil, para wisatawan cenderung memilih destinasi wisata yang aman dan jauh dari keramaian, sehingga mereka akan lebih intens dalam berinteraksi dengan masyarakat setempat. Nah, kemudian pada tahun 2000 hingga 2019 kita mengenal yang namanya quality tourism dengan mengusung konsep serenity, spirituality, dan sustainability. Destinasi wisata yang dikunjungi pada tahun ini adalah tempat wisata yang memberikan ketenangan bagi wisatawan, seperti wisata alam yang masih jarang peminatnya, atau mempelajari kebudayaan masyarakat yang ada di pedalaman. Kemudian pada era ini, wisatawan cenderung mencari jati dirinya sebagai seorang manusia. Wisatawan pada era ini juga menerapkan konsep cinta lingkungan, sehingga mereka berwisata sembari menjaga lingkungan sekitar dan kebudayaan yang ada. Oke, selanjutnya pada tahun 2020 hingga 2021 kita mengalami pandemi yang cukup menghebohkan masyarakat, pandemi COVID-19, dan hal ini pun menyebabkan lumpuhnya dalam sektor pariwisata. Dan kemudian pariwisata di tahun ini pun menerapkan konsep safety, sanitation, dan sustainability, di mana konsep tersebut menyebabkan adanya keterbatasan dalam berwisata, sehingga para wisatawan yang berkunjung cenderung mencari tempat wisata yang menerapkan standar kesehatan dan cenderung berkunjung ke daya tarik yang sepi. Nah, untuk yang terakhir yaitu pariwisata di era mendatang atau disebut dengan customized tourism, dan pada konsep pariwisata ini juga mengusung konsep 3S, yaitu small size, special interest, dan skytech.
Dimana pada era ini kemungkinan pariwisata akan menggunakan teknologi yang canggih dalam penerapannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pelayanan prima. Pelayanan prima merupakan segala usaha yang dilakukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan orang lain sehingga memberikan kepuasan kepada pelanggan untuk memenuhi apa yang mereka butuhkan. Ada 5 konsep dasar pada pelayanan prima yang meliputi kemampuan tertentu yang menjadi penunjang program pelayanan prima, sikap yang baik dan ramah saat berhadapan dengan pelanggan, penampilan fisik atau non-fisik yang mencerminkan kredibilitas, perhatian, dan tanggung jawab. Tujuan dari pelayanan prima adalah untuk menciptakan kepercayaan pelanggan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan, agar pelanggan setia menggunakan produk atau jasa yang digunakan sehingga melakukan pembelian ulang dan menghindari tuntutan atau komplain dari pelanggan. Baik, di bagian akhir pembahasan saya akan menjelaskan mengenai perencanaan paket wisata. Sebelumnya saya akan membahas mengenai destinasi wisata yang akan dituju yang terletak di Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Probolinggo memiliki berbagai macam objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Salah satunya adalah Gunung Bromo, Pantai Bentar, dan alun-alun Probolinggo. Gunung Bromo merupakan sebuah gunung berapi aktif dan memiliki ketinggian sekitar 2.329 meter di atas permukaan laut. Gunung Bromo berada dalam 4 wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Probolinggo, Pasuruan, Malang, dan Lumajang. Gunung Bromo sendiri termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Destinasi selanjutnya adalah Pantai Bentar yang terletak di Desa Curasawo. Pantai ini merupakan tujuan wisata populer bagi para wisatawan. Pantai Bentar memiliki pasir putih di sepanjang bibir pantainya yang menjadikannya tempat yang menyenangkan untuk melihat ombak. Di Pantai Bentar juga terdapat jembatan sepanjang 50 meter yang dapat digunakan oleh wisatawan untuk bersuah foto. Yang terakhir ialah alun-alun Probolinggo yang terletak di tengah kota. Alun-alun merupakan salah satu tempat hiburan alternatif yang banyak dikunjungi oleh masyarakat setempat. Para pengunjung yang datang dapat melihat taman bunga, menikmati wahana permainan anak-anak, dan juga berwisata kuliner di sekitar alun-alun tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rencana paket wisata yang akan ditawarkan oleh Restu Travel terhadap rombongan wisata SMA N5 Surabaya kelas 12 IPS 1 dengan tema Goes to Probolinggo. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kriteria wisatawan dalam paket wisata perjalanan ke Probolinggo. Kriteria tersebut antara lain remaja berusia 17 hingga 19 tahun, wisatawan dalam kelompok kecil sebanyak 20 orang, memiliki jiwa petualang, tertarik pada wisata alam, dan berekspektasi untuk memulihkan kembali pikiran setelah berwisata. Kemudian kami juga mengakumulasikan budget finansial yang sesuai dengan kriteria wisatawan sebelumnya. Hal ini dapat terlihat pada tabel berikut, di mana pada hari pertama para wisatawan akan mendapatkan makan siang dan makan malam. Kemudian pada hari kedua, para wisatawan juga mendapatkan sarapan dan makan siang, di mana harga per makanannya ialah 20.000, kemudian dikali dengan jumlah wisatawan sebesar 20 orang sehingga menjadi Rp400.000. Kemudian seluruh makanan ini ditotal dan menghasilkan Rp1.600.000. Kemudian untuk penginapannya, kami memilihkan hotel dengan budget 100.000, di mana setiap kamarnya bisa diisi untuk 4 orang, sehingga kami memesan 5 kamar dengan harga Rp500.000. Kemudian untuk perjalanannya, untuk bus, driver, dan BBM dipatok harga Rp500.000 yang akan digunakan sebanyak 2 hari, sehingga akumulasinya adalah Rp1.000.000. Begitu juga dengan jeep, driver, dan BBM sebesar Rp250.000, dan kita akan menyewa 4 jeep, di mana setiap jeepnya akan diisi oleh 5 orang, sehingga
akumulasinya ialah 1 juta rupiah. Kemudian untuk tour guide-nya yang akan dibimbing sebanyak 2 kali atau 2 hari dengan harga 350.000 dan total sebesar 700.000 rupiah. Kemudian seluruh perjalanan ini diakumulasikan menjadi 2.700.000 rupiah. Pada destinasi wisata kita menuju ke 5 tempat destinasi, yaitu Pantai Bentar dengan harga tiket masuk sebesar 5.000 rupiah, kemudian dikalikan dengan jumlah wisatawan sebesar 20 orang, sehingga akumulasinya adalah 100.000 rupiah. Untuk alun-alun Probolinggo, harga tiket masuknya adalah gratis. Dan kemudian pada destinasi wisata di Bromo, kita akan mengunjungi Bukit Mentigen, Penanjakan, dan juga Savana Teletubbies yang dipatok harga 30.000. Kemudian dikalikan oleh jumlah wisatawan sebesar 20 orang hingga menjadi 600.000 rupiah. Untuk parkirnya hanya dipatok di 2 tempat saja dengan harga 5.000 sehingga akumulasinya adalah 10.000 rupiah. Sehingga total dari destinasi seluruhnya adalah 1.910.000 rupiah. Kemudian kita juga menambahkan souvenir untuk kenang-kenangan pada wisatawan, yaitu topi kupluk yang dapat digunakan ketika di Gunung Bromo dengan harga 25.000 dan dikalikan dengan seluruh wisatawan maka akan menghasilkan 500.000 rupiah. Kemudian seluruh harga ini ditotal menjadi satu sehingga hasilnya menjadi 7.210.000 rupiah. Namun kami juga mematok harga servis sebesar 15% sehingga harganya menjadi 1.081.500 rupiah dan PPN 5% sehingga harganya menjadi 360.500 rupiah. Kemudian seluruhnya diakumulasikan lagi dan harganya menjadi 8.652.000 rupiah. Kemudian untuk biaya per orangnya adalah 432.600 dan kita akan mematok harganya per paket ialah 439.000 rupiah saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegiatan wisatawan pada hari pertama. Kegiatan ini dimulai pada jam 8 hingga jam 9 yang merupakan persiapan pemberangkatan dari Surabaya. Kemudian pada jam 9 hingga jam 12 wisatawan berangkat dari kota Surabaya menuju ke kota Probolinggo. Pada jam 12 hingga jam 2, wisatawan dapat check-in di hotel dan mendapatkan makan siang. Pada jam 2 hingga jam setengah 3, wisatawan akan melakukan perjalanan dari hotel menuju Pantai Bentar. Pada jam setengah 3 hingga jam 5, wisatawan dapat berwisata di Pantai Bentar Probolinggo. Pada jam 5 hingga jam setengah 6, para wisatawan melanjutkan perjalanan dari Pantai Bentar menuju alun-alun Probolinggo. Pada jam setengah 6 hingga jam 7, para wisatawan dapat berwisata di alun-alun Probolinggo. Kemudian pada jam 7 hingga jam 7:15, para wisatawan melanjutkan perjalanan dari alun-alun Probolinggo kembali menuju ke hotel. Kemudian pada jam 7:15 hingga jam 8, para wisatawan akan mendapatkan makan malam dan pada jam 8 hingga jam 3 pagi, para wisatawan dapat beristirahat di hotel. Nah, untuk kegiatan di hari kedua, kita akan mulai dari jam 3 hingga jam 4:15 yang merupakan perjalanan dari hotel menuju Gunung Bromo dengan menggunakan jeep. Kemudian pada jam 4:15 hingga jam 6, para wisatawan dapat menikmati sunrise di Penanjakan Bromo. Pada jam 6 hingga jam 7, para wisatawan akan mendapatkan sarapan. Pada jam 7 hingga jam 10, para wisatawan dapat berwisata di Bukit Mentigen, Kawah Bromo, Pasir Berbisik, dan Savana Teletubbies. Kemudian pada jam 10 hingga jam 11:15, para wisatawan akan kembali ke hotel. Pada jam 11:15 hingga jam 1, para wisatawan mendapatkan makan siang
dan kemudian dilanjut untuk check out dari hotel. Pada jam 1 hingga jam 2, para wisatawan menuju ke pusat oleh-oleh khas Probolinggo. Kemudian pada jam 2 hingga jam 5, para wisatawan akan melanjutkan perjalanan menuju ke kota Surabaya, dan pada jam 5, para wisatawan sudah tiba di kota Surabaya. Nah, bagaimana? Apakah kalian tertarik untuk membeli paket wisata Probolinggo 2 hari 1 malam? Harganya cukup terjangkau bukan? Hanya Rp439.000, kalian sudah bisa mendapatkan liburan ke berbagai tempat yang menarik di Probolinggo. Untuk pembahasan lebih lanjutnya, kalian bisa klik nomor di bawah ini. Cukup sekian presentasi yang dapat saya lakukan hari ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit dulu, sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.